Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak, telah kami angkat namamu ya Muhammad. Kita berikan contoh betapa agung dan mulianya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perintah salat, Allah memerintahkan kita salat tapi Allah tidak salat. Allah perintahkan kita berzakat tapi Allah tidak berzakat. Allah perintahkan kita berpuasa tapi Allah tidak berpuasa. Tapi ketika Allah perintahkan kita berselawat kepada Nabi, Allah dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi. Saking agungnya, tingginya asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pertama, tentang keagungan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketika syahadat kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian disertakan wa Muhammad Rasulullah. Allah kita esakan dan kita berikrar bahwa Muhammad merupakan utusan Allah. Ini merupakan contoh bahwa besarnya, agungnya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan salah seorang Yahudi berkebangsaan Amerika menulis di dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Dia letakkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada urutan yang pertama di antara 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Maka kekaguman kepada Rasulullah bukan hanya dari umat Islam saja, namun orang-orang non-muslim pun kagum dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin wal muslimat, para pendengar kajian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, sekaligus kabar baik bagi kita semua yang merasakan kesulitan pandemi hari ini yang luar biasa. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setelah setiap kesulitan pasti terdapat kemudahan setelahnya. Wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan terdapat kemudahan setelahnya. Kalau kita kaji dari segi tafsir, maka terdapat dua buah ayat yang lafaznya sama, terjemahannya sama, tapi kandungannya luar biasa. Ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Ayat yang keenam, inna ma'al usri yusra. Kalau kita lihat sebagai kabar gembira bagi kita hari ini yang sedang merasakan pandemi yang luar biasa, ada orang yang di PHK secara besar-besaran, ada orang yang ditinggalkan dari pekerjaannya, ada orang yang kesulitan hidupnya, ada orang yang tidak mampu membeli sebuah susu untuk anak dan keluarganya. Maka lihatlah ayat ini, Allah memberikan gambaran kebahagiaan kepada kita. Kalau kita lihat tafsir, setiap ada kata yang diulang dan menggunakan alif lam, maka maknanya sama. Kalau kita lihat contoh al-usri, sedangkan ayat yang ke-6 al-usri, sama-sama al-usri dan menggunakan alif lam. Di dalam tafsirnya disebutkan, kalau terdapat dua kata yang diulang dan sama menggunakan alif lam, maka maknanya sama, berarti maknanya satu. Sedangkan kalau terdapat dua kata yang diulang dan tidak menggunakan alif lam, maka makna kata yang pertama berbeda dengan kata yang kedua. Kemudahan yang pertama berbeda dengan kemudahan yang kedua. Apa hikmah besarnya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah? Setiap satu kesulitan Allah sediakan dua kemudahan setelahnya. Setiap kita merasakan kesulitan hari ini,
Allah sudah menyediakan sesuatu kebaikan yang luar biasa. Maka iringilah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar. Siapa yang membiasakan istighfar, mulazamatul istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah berikan setiap kesulitan ada kemudahan. Wa min kulli dhayyikin makhraja. Setiap kesempitan ada kelapangan yang diberikan oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari sudut yang tidak diduga-duga. Apa kuncinya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an Allah menjanjikan kepada kita, sayaj'alullahu min ba'di usrin yusra. Allah jadikan setiap kesulitan akan ada kemudahan setelahnya. Maka ingat ayat berikutnya sebagai usaha dari kita. Fa idza faraghta fansab, maka ketika engkau telah selesai mengerjakan sesuatu atau waktu engkau luang, fansab, maka kerjakan sesuatu yang lain. Kita berikan contoh. Dengan kesulitan perekonomian hari ini, banyak orang yang memiliki toko, namun karena keterbatasan pembeli, akhirnya banyak dagangannya yang tidak terbeli. Ketika dia melihat situasi dan kondisinya yang begitu sulit, maka dia kerjakan, usahakan pekerjaan yang lain. Dia cari pekerjaan sampingan. Dia mengambil misalkan menjual buah-buahan, atau menjual kurma, atau menjual madu. Kenapa dia cari pekerjaan yang lain? Karena pekerjaan yang pertama memiliki kesulitan di dalamnya. Maka Allah mengajarkan kepada kita, tidak ada waktu menyesal dan bermenung kepada kita. Kalau kita terpaku terhadap sebuah pekerjaan, maka cari pekerjaan yang lain. Mudah-mudahan dengan kegiatan usaha yang kita lakukan, Allah bisa memberikan kemudahan terhadap kesulitan yang kita hadapi pada hari ini. Tapi ingat kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar kajian Islam yang dimuliakan oleh Allah, kata kuncinya terdapat pada ujung surah ini. Ketika kita sibuk bekerja, melakukan pekerjaan demi pekerjaan, wa ila rabbika farghab, maka tawakkallah dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah senjata utama orang-orang yang beriman. Kenapa? Banyak orang yang fokus dan sibuk bekerja tapi tidak tawakal kepada Allah. Kita berikan contoh. Banyak orang-orang di Eropa sana, banyak orang-orang di Jepang misalkan, ketika mereka unggul dari segi teknologinya, unggul dari segi otomotifnya, unggul dari segi SDM-nya, unggul dari segi yang lainnya. Tapi ketika hari ini kita lihat, setiap harinya puluhan orang yang mati karena bunuh diri. Kenapa? Karena mereka ketika memiliki satu permasalahan, mereka langsung terguncang hatinya. Tidak memiliki sajadah, tempat mereka berdoa, dan berdoa mengharapkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita perhatikan hari ini. Ketika kita berjuang mencari nafkah, ketika kita berjuang mencari sesuatu, ketika kita melakukan pekerjaan demi pekerjaan, maka ingat satu hal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah, penyakit dan ujian ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita kembali mampu untuk meramaikan masjid, salat berjamaah, mendengarkan kajian Islam, dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Dengan satu hal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mungkin ujian ini menjadi pengikis dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.